Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nadia Ramadhani Maulana dengan NIM 105241117 dari kelas IS3. Di sini saya akan memaparkan hasil studi kasus yang telah saya analisis dengan judul Cyber Attack WannaCry Ransomware 2017. WannaCry adalah ransomware kripto yang diluncurkan pada bulan Mei tahun 2017. WannaCry menyebar dan menargetkan komputer yang menggunakan sistem operasi Microsoft Windows. Ransomware ini menginskripsi data atau berkas berharga supaya korban tidak bisa membaca atau memblokir akses komputer dan meminta pembayaran tebusan dalam bentuk mata uang kripto Bitcoin. Jika tebusan tersebut tidak dibayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka data diancam akan dihapus secara permanen. Adapun beberapa aspek yang terdampak dari serangan WannaCry ransomware ini. Yang pertama adalah layanan kesehatan nasional atau National Health Service atau NHS dengan ribuan perangkat rumah sakit tidak bisa mengakses komputer, data pasien, pemindaian MRI atau magnetic resonance imaging, dan peralatan bedah terpengaruh, sehingga rumah sakit membatalkan operasi, mengalihkan ambulans, dan kembali ke sistem berbasis kertas. Yang kedua, ada Renault, Nissan, FedEx, Telefonica, Deutsche Bahn yang menghentikan sementara proses produksi mereka di beberapa pabrik yang menyebabkan gangguan operasional dan kerugian produk yang signifikan. Yang ketiga, ada kerugian secara ekonomi. Kerugian global dari serangan WannaCry diperkirakan mencapai miliaran US dollar. Sebagian besar berasal dari biaya gangguan bisnis dan pemulihan, bukan dari pembayaran tebusan. Yang keempat, ada infrastruktur kritis. Serangan WannaCry menyoroti kerentanan infrastruktur kritis dan pentingnya pembaruan keamanan secara tepat waktu. Adapun contoh kasus nyata serangan WannaCry ransomware ini, yaitu yang terjadi pada tanggal 12 Mei tahun 2017 yang menyerang puluhan ribu komputer secara global dan menghambat kinerja setiap penggunanya. Ransomware WannaCry berhasil menginfeksi hingga 200.000 lebih komputer yang tersebar di seluruh dunia dan bertempat di 150 negara. Pihaknya meminta uang tebusan dengan nominal besar bagi para korban untuk mendapatkan kembali sejumlah dokumen atau data berharga milik korban. Tidak perlu waktu yang terlalu lama, pada tanggal 13 Mei tahun 2017, seorang peneliti yang mahir di bidangnya sukses menemukan kelemahan dari serangan ransomware WannaCry tersebut. Dirinya membeli domain hanya dengan 10 US dollar atau setara dengan 130 ribu rupiah. Ini menjadi obat jitu bagi serangan ransomware WannaCry hingga Alphonse Tanujaya selaku peneliti keamanan melaporkan penurunan signifikan dari ribuan IP menjadi 1000 IP saja. WannaCry memanfaatkan celah keamanan di sistem operasi Windows yang dikenal sebagai Eternal Boot CVA 2017-0144. Celah ini awalnya ditemukan oleh National Security Agency atau NSA Amerika Serikat. Namun, bocor ke publik oleh kelompok hacker bernama Shadow Brokers. Eternal Blue memanfaatkan kerentanan dalam cara Windows SMBV1 atau Server Message Block. Eternal Blue memungkinkan penyerangan untuk mengeksekusi kode dari jarak jauh atau Remote Code Execution atau RSA pada sistem yang rentan tanpa memerlukan autentikasi atau interaksi kepada penggunanya. SMBV1 adalah protokol jaringan yang sudah tua dan rentan, digunakan untuk berbagai file, printer, dan sumber daya lainnya di antara komputer dalam jaringan Windows. Microsoft sendiri sudah merekomendasikan untuk menonaktifkan SMBV1 karena kerentanannya dan telah menggantinya dengan versi yang lebih baru, yaitu SMBV2 atau SMBV3. Sistem operasi yang terdampak atau yang berpotensi terkena WannaCry adalah pemilik komputer dengan sistem operasi Windows yang belum pernah di-patch sejak April 2017. Data dari Kasper Skylab menyebutkan bahwa dari pengguna yang terinfeksi WannaCry sebanyak 0,1% terjadi di Windows XP dan 98% terjadi di Windows 7. Dampak dari serangan WannaCry menyerang sekitar 200.000 lebih komputer di seluruh dunia. Salah satu perusahaan pertama yang terdampak dari serangan tersebut adalah perusahaan perangkat seluler Spanyol, yaitu Telefonica.
Pada tanggal 12 Mei, ribuan rumah sakit dan klinik National Health Service atau NHS di seluruh wilayah Inggris Raya terkena dampaknya juga. Sepertiga rumah sakit National Health Service terdampak oleh serangan WannaCry tersebut. Yang mengerikan, ambulans dilaporkan beralih jalur, meninggalkan orang-orang yang membutuhkan perawatan dan mendesak. Diperkirakan, National Health Service mengalami kerugian sebesar 92 euro juta setelah 19.000 janji temu dibatalkan akibat serangan WannaCry ransomware tersebut. Saat ransomware menyebar di seluruh wilayah Eropa, sistem komputer di 150 negara menjadi lumpuh. Serangan WannaCry menimbulkan dampak finansial yang besar di seluruh dunia. Diperkirakan kejahatan cyber ini menimbulkan kerugian sebesar 4 dolar miliar di seluruh dunia. Adapun upaya mitigasi atau solusinya, yaitu menggunakan antivirus terbaik. Pengguna mengunduh jenis antivirus terupdate sehingga dapat menanggulangi berbagai serangan baru yang mungkin mengancam dokumen berharga. Yang kedua, yang memiliki aplikasi dekripto. Pengguna tetap perlu mempersiapkan diri dengan kehadiran aplikasi dekripto dan ransomware sebagai tindakan pencegahan. Teknologi ini dapat membantu para pengguna untuk merestorasi sejumlah file berharga yang disimpan oleh hacker yang melangsungkan cyber attack, salah satunya adalah ransomware WannaCry. Yang ketiga, jangan mengunduh berkas dari situs web yang tidak bisa dipercaya. Mengunduh berkas dari situs web yang tidak dikenal bisa meningkatkan resiko pengunduhan ransomware. Cukup unduh berkas dari situs web yang dipercaya dan tidak mengunduh sembarangan. Yang keempat, jangan sembarangan menggunakan USB. Adapun refleksi yang harus diperhatikan oleh para setiap pengguna Windows, komputer, ataupun perangkat lainnya. Yang pertama, memperbarui perangkat lunak dan sistem operasi secara berkala. Jika pengguna memperbarui sistem operasi secara berkala, pengguna akan merasakan manfaat patch keamanan yang dirilis oleh Microsoft sebelum serangan terjadi. Patch ini memperbaiki celah keamanan yang bisa dieksploitasi Eternal Blue untuk menginfeksi komputer dengan WannaCry. Yang kedua, ada backup file penting ke lokasi yang lebih aman. Pengguna bisa memanfaatkan penyimpanan berbasis cloud maupun memanfaatkan hard drive sehingga data tidak hilang sepenuhnya ketika mengalami serangan ransomware maupun ransomware WannaCry yang mungkin mengancam. Yang terakhir, jangan memenuhi permintaan hacker. Jika hacker meminta tebusan, yang salah satu alasan mengapa para hacker melakukan kejahatan online tersebut. Biasanya, ketika seseorang mengalami serangan ransomware, terdapat permintaan yang perlu dituruti agar bisa mendapatkan kode sandi dari file-file tersebut. Begitu saja pemaparan hasil studi kasus dari hasil analisis saya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.